Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berkaitan dengan pengamanan wilayah, yaitu perendahan terhadap lembaga peradilan. Perlu audiensi di sini kita mulai. Tujuannya adalah kita ingin mempererat kemitraan dengan Polri, terlepas dari perkara pribadi dan kebersamaan media dan mengurus perkara. Tentu dengan adanya kegiatan ini dapat kita meningkatkan pemahaman dan kerjasama, baik secara optimal, secara terus-menerus, hubungan baik yang terjalin antara Polri dan media maupun lembaga lainnya. Sejauh ini hubungan kita baik-baik saja di dalam koordinasi, saling mendukung, saling bersinergi, sehingga kita perlu merawat hal-hal yang perlu kita jaga. Ya, memungkinkan kita akan mendapatkan saran, masukan, petunjuk supaya kita kerjasama kita bisa optimal, baik sebagai wasit sekunder atau sebagai pendukung kegiatan operasional selaku Polri atau Koramil di wilayah terkait. Selanjutnya, bahwa dengannya banyak hal dan janggalnya perkara itu tentunya ada rentetannya yang akan saya bawa ke Polsek, di mana ancaman-ancaman yang akan saya bawa ke Polres, yaitu kasus ini bersangkutan, berkepentingan kedua tingkatan, yaitu kepentingan bisnis dan kepentingan birokrasi. Jadi ada bolak-balik, kalau hanya membawa BAP, kesaksian, pertimbangan hakim, dua alat bukti, keyakinan bagaimana di tingkat pengadilan, sama-sama di dua tingkat pengadilan itu, dan kenceng-kencengan preman-premanan di wilayah Gabus maupun Tambak Remo dan Winong, dengan tanpa melihat opsi lain yang jelas-jelas nggak ada pengaruh. Kita bongkar semua, apapun yang saya sampaikan, apa yang terjadi di ruang sidang, apa yang menjadi catatan bukan alat bukti, hanya sebuah keterangan di depan sidang, visum repertum yang ditulis, yang mungkin berubah, salah, dan bisa diungkap di kemudian hari. Selanjutnya, bahwa kita sudah ngomong kepada pihak terkait, pertanyaan saat itu adalah kowe isin ora tak gawa nang Polsek Gabus utawa nang Polres Pati gitu. Jadi dalam tantangan untuk mencari kebenaran tentang novum baru, tentang dicari gelar perkara khusus, rekonstruksi tentang kejadian demi kejadian dan para pelaku, dan rekonstruksi pasal-pasal yang bisa diterapkan, menguji kembali alat-alat bukti yang diperoleh di dalam penyelidikan, ini perlu dibentuk tim khusus sesuai dengan bidang dan kepercayaan, bidang dan kemampuan, ekspektasi dan kepercayaan kepada Polri. Jangan hanya dipengaruhi oleh sebuah opini penyidik, dan penyidik tak boleh hanya mendengar berita sesaat, tetapi harus menyelidiki, menjadi perhatian pimpinan dengan termotivasi, jangan terbelenggu pada opini-opini, bukti permulaan yang kurang, petunjuk yang tidak berkaitan satu dengan yang lain, dan adanya kesalahan seakan-akan tidak keberatan atas stigma-stigma yang menyudutkan saya. Mungkin ada beberapa anggota polisi yang mungkin ada hubungan saudara dengan Saudara Bambang Permadi, mengalihkan isu. Sudah dipindahkan dan sebagainya, dipindahkan kan orangnya, permasalahannya kan belum selesai. Itu yang jadi perhatian kami. Tentunya saya meminta hal ini dibuktikan dan diproses terus. Tindak pidana tertentu, nama-nama DPO-nya yang tidak perlu tercantum kami satu persatu, karena itu adalah kewenangan kepolisian dan tidak normatif jika saya sebut namanya di tingkat penyelidikan. Tentunya kita ngomong tidak sembarangan, Pak. Kita menyampaikan semua data ini berdasarkan penyelidikan yang panjang. Nanti biar diselidiki secara sungguh-sungguh, dapat dikoordinasikan dengan kami, karena bagaimanapun sudah saya sampaikan secara viral, dan saya bertanggung jawab terhadap setiap pernyataan yang saya sampaikan, karena sebelum saya nyatakan di sebuah surat pun sudah saya tulis dulu, ya, yang saya sampaikan secara normatif, karena selama ini para pihak, terutama dinas pendidikan, cuek-cuek saja
atau tidak mempedulikan apa hal yang sampaikan itu tadi, dan kita melakukan upaya informasi gabungan, informasi dari masyarakat secara berimbang, yang sebelah bagaimana, yang sebelah bagaimana, dan mari kita timbang dan kita pastikan untuk agar semua terkondisi akan kepada siapa saja, perjalanan keluar daerah dengan siapa saja, hubungannya dengan siapa saja, karena bagaimanapun kita tahu alur kebijakan pemerintah. Selanjutnya perspektif yang kita bangun di dalam meneliti kasus ini adalah perspektif spiritual, perspektif masyarakatan yang menjadi titik tumpu atau kulminasi menuju kepada data-data fakta hukum, bukan dengan opini, dramatisasi ataupun persoalan yang remeh-temeh. Kita menghadapi sesuatu persoalan yang krusial, sebab ini soal alas hak, soal hidup matinya orang, ya. Maka dari itu kami tentunya mendesak aparat hukum dengan berbagai pertimbangan, meminta ya, dengan mohon diselidiki secara seksama dan dibuka kembali kasus ini lebar-lebar tentang kaburnya saudara Indah Wahyudiawati hilang dari desa Karangkonan. Selanjutnya tentang pernyataan saudara WWCS yang menyampaikan atau membuat persepsi bahwa saudara Solihuddin menderita kejiwaan atau gangguan kejiwaan sehingga laporan kita tidak direspon oleh kepolisian. Jadi ada beberapa hal penting yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan saudari IWW yang selama ini sengaja kabur dari rumah. Itu bukan karena murni salah satunya KDRT, tetapi itu adalah KDRT di mana yang sungguh selama ini sering melakukan KDRT adalah saudara Indah Wahyudiawati. Saudara Indah Wahyudiawati sering melakukan KDRT dengan cara memfitnah, membuat bullying, ya, memancing emosi, dan nanti terjadi sesuatu sehingga dia membuat alasan KDRT ini. Jadi intinya sengaja kabur dari rumah dengan jalan eksekusi, persekusi, dan banyak saksi-saksi yang mengetahui akan kasus ini. Bahwa untuk acara-acara untuk meninggalkan rumah seperti itu sebenarnya ya sudah berkali-kali, Pak. Hanya yang bisa saya laporkan pada finalnya pada 2011 itu. Jadi kabur dari rumah tidak 1-2 kali, Pak. 3 bulan perkawinan pertama itu saudara Indah Wahyudiawati sudah pernah kabur dari rumah, Pak. Lalu pada tahun 2011 ke sini 2012 kabur dari rumah lagi sampai 2013. 2015 kabur dari rumah lagi setahun 2016 ke sini. Ada masalah lagi 2017 kabur dari rumah, 2018 ke sini lagi nyalon dewan, Pak. Nyalon dewan sama minta kuliah. Setelah kuliah jadi PNS, kabur lagi dari rumah. 14 tahun Pak kabur dan bercerai. Nah ini tentunya kepolisian bisa memformat. Dan setiap kabur itu setelah mencuri uang, Pak. Setelah punya uang atau misalnya habis utang dari mana gitu, nanti saya nanggung gitu. Nanti hilang lagi. Itu seperti itu, agar punya uang hilang, Pak. Jadi saudara Indah Wahyudiawati punya uang, pulang ke mertua sana, kalau habis uang pulang ke sini. Nah, seperti itu terus, sehingga membuat kita itu tidak bisa berkomunikasi. Kalau sudah pergi, sudah tidak bisa dibel. Jadi itu yang tentu kita sampaikan, bahwa apa yang disampaikan tentang acara meninggalkan rumah atau kabur dari rumah itu bukan hanya pembicaraan saja. Semua faedah terbalik. Apa yang diterangkan, yang disampaikan oleh saudara Indah Wahyudiawati tentang saya itu tidak benar sama sekali. Saya bahkan tidak pernah beranjak dari rumah. Saya selalu pulang ke rumah desa Karangkonan. Seandainya pun saya keluar hanya di sekitar desa itu, di Desa Mude, di Tawangrejo dan sebagainya. Bahwa acara meninggalkan rumah ya tanpa izin itu, tanpa pembicaraan seperti itu sangat sering sekali dilakukan oleh Wiwi. Itu yang perlu saya tegaskan. Sehingga puncaknya adalah pada tahun 2011 itu hingga 2024 ini peristiwa tersebut tidak dapat diingkari dan perlu direkonstruksi. Ada apa di sana?
Terus selanjutnya pada intinya saya ini dikriminalisasi di Tambak Romo. Jadi di Tambak Romo kita sudah menyampaikan beberapa surat, menyampaikan beberapa aduan, dan kita hendak menanyakan hak saya untuk menerima keterangan atas surat menyurat yang saya sampaikan dan hak yang harusnya saya dapatkan atau hak budgeter lainnya yang harus diselesaikan, yang harus bisa diselesaikan oleh Saudara Indah Widiawati, mengingat menimbang keberadaan saya dan mutatis mutandis bahwa dia benar-benar adalah istri sah saya. Kembali kita awal tengok kejadian bahwa atas beberapa langkah-langkah yang telah kami lakukan, maaf bahwa kami bersama-sama dengan kepolisian dengan ABRI, kita melakukan kalkulasi denda perhitungan tuntutan masa sebelum bercerai, Pak. Jadi sebelum bercerai itu Saudara WW memiliki tanggung jawab sesuai leger insentif gaji itu uang makan 800.000 per bulan. Sesuai janji yang dijanjikan di Dinas Tambak Romo. Yang kedua adalah uang pangkal insentif beras 200.000, uang askes 35.000 per bulan, hak kemahalan 1 juta per 3 bulan, dan selama 2010 sampai 2017 total jenderal 110 juta. Sedangkan B pasca bercerai perhitungannya adalah kami mendapatkan 10% dari insentif gaji pokok sebagaimana sumbangan wajib atau sukarela, bahwa bekas suami sah yang masih dalam keadaan hidup dapat mendapatkan santunan adalah 10% dari katakanlah gaji pokok 4 juta, berarti mendapatkan 4 juta ya, 4.800.000. Kalau 4 juta kan mendapatkan 400.000, katakan 400.000 per bulan berarti 4.800.000. Lalu 4.800.000 itu kali 84 berarti 40.320.000. Berarti ini utang 12 kali 7 tahun. Ini kompensasi pasca cerai adalah 40.320.000. Maka total yang harus dibayar adalah 150.320.000 dari A dan B. Itu yang tentunya dapat kami sampaikan dalam hal penagihan ya, alas hak hipotek atau hak kebendaan yang diperlukan disertai perhitungan dan keterangan yang tertulis yang menunjukkan adanya perikatan, persyaratan, dan surat-surat dan lain sebagainya, tentunya sudah legal formal ya, sesuai dengan peraturan, perlu ganti rugi kepada yang bersangkutan sesuai koridor yang kongruen berdasar pada 15 ayat 1 PKPU 2004 di dalam hal pada saat putusan perceraian otomatis perjanjian tertutup timbal balik itu terjadi. Adapun surat-surat yang kami sampaikan tentunya nanti bisa dikoordinasikan dengan para pihak ya tentang kejadian demi kejadian.